Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashab dan teman-teman, pemirsa dan pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan, arahan, dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan tanggapan dari banyaknya permintaan yang masuk kepada kami agar supaya kami dari pihak MZT Malang Raya, satu ikatan alumni para santri Pondok Pesantren Darus Sa'adah Al-Islami Gubuk Kelaka, yang kami semuanya merupakan abna Abuya Hasan, putra-putra dan juga para santri dari guru kami, guru mulia kami, guru tercinta kami, Kiai Haji Nur Hasanuddin dari Pondok Pesantren Darus Sa'adah Gubuk Kelaka, memberikan tanggapan perihal yang berkaitan dengan problem yang banyak terjadi atau problem yang hari ini sedang dihadapi oleh kaum muslimin secara umum, perihal tentang kehalalan hewan serangga yang biasa disebut dengan karmin, yang mana karmin menjadi bahan alami sebagai pewarna tambahan untuk beberapa makanan, pewarna tambahan dari beberapa minuman, dan juga pewarna tambahan untuk beberapa alat-alat kosmetik. Yang mana dari itu juga karmin, menurut informasi yang masuk, juga menjadi pewarna untuk beberapa obat dari orang-orang atau obat-obat buatan farmasi. Dan bagaimana kemudian menanggapi hal yang seperti demikian, kami atau lebih khususnya lagi saya secara pribadi, kebetulan di tanggal 29 bulan Agustus tahun 2023 kemarin menjadi salah satu delegasi dari Lembaga Bahsul Masail PCNU Kota Malang untuk mengikuti kegiatan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur yang saat itu diadakan di Surabaya, dan saya termasuk salah satu delegasinya, walaupun waktu itu saya secara pribadi sebenarnya bukan mengikuti kajian atau pembahasan di komisi yang membahas tentang perihal ini. Saya berada di komisi yang satunya lagi, membahas tentang Tanah Olor waktu itu. Namun dari tim yang berangkat dari Kota Malang, perwakilan Lembaga Bahsul Masail PCNU Kota Malang, yaitu rekan kami Gus Taufik yang masuk di komisi yang sedang membahas tentang karmin. Lalu kemudian hasil itu terbit dan pra pembahasan pun juga kami semuanya mengikuti karena diikuti oleh seluruh musyawirin, para muharrir, para perumus, para musoheh juga mendengarkan semuanya bagaimana pra pembahasan dengan menghadirkan tim ahli dari masing-masing bidang yang saat itu dihadiri di Surabaya, dan kami mendengarkan dan menyimak bagaimana paparan dari tim ahli tentang kenapa Indonesia ini kemudian menggunakan karmin sebagai pewarna untuk makanan, minuman, kosmetik, dan lain sebagainya, dan obat-obatan. Begitu juga dengan perihal-perihal kenapa tidak menggunakan bahan yang lainnya. Itu semuanya dipaparkan oleh tim ahli saat itu. Setelah kami memahami dari penjelasan para tim ahli, barulah kemudian kami melangsungkan bagaimana Bahsul Masail, pembahasan tentang masalah-masalah yang yang telah diajukan dan ditawarkan kepada musyawirin saat itu. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan secara lisan dari hasil Bahsul Masail yang telah dilakukan saat itu. Di antaranya adalah masalah karmin. Pertanyaan yang masuk adalah, benarkah pewarna yang dibuat dari bangkai serangga ini halal digunakan pada makanan dan minuman? Pertanyaan ini muncul karena berawal dari fatwa pihak MUI Pusat yang saat itu memunculkan keputusan halal pengkonsumsian serangga karmin sebagai pewarna makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik.
yaitu saya ambilkan langsung dari Himpunan Fatwa MUI bidang POM dan IPTEK di halaman yang ke 271, hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga Cochineal. Jadi Cochineal itu adalah nama lain atau nama Latin dari hewan karmin. Kalau di Indonesia disebutnya karmin, tapi bahasa Latinnya Cochineal. Dari pembahasan ini, mulai dari menimbang, perhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga Cochineal. Pertama, ketentuan umum. Nomor 1, serangga Cochineal atau karmin, yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makanan pada kelembapan dan nutrisi tanaman. Yang kedua, serangga Cochineal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir. Terus kemudian yang kedua, penetapan yang kedua, ketentuan hukum. Tadi ketentuan secara umumnya, sekarang ketentuan hukumnya. Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal hukumnya halal sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. Nah, ini putusan yang disebutkan di dalam kumpulan fatwa MUI bidang POM dan IPTEK. Dari putusan ini kemudian banyak pabrik-pabrik ya yang mereka itu kemudian menggunakan Cochineal, serbuk Cochineal ini sebagai pewarna makanan dan minuman, pewarna kosmetik dan juga pewarna obat-obatan. Kemudian dibahas di Lembaga Bahsu Masail PWNU Jawa Timur waktu itu, benarkah pewarna yang dibuat dari bangkai serangga ini halal digunakan pada makanan dan minuman? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya, bangkai serangga atau yang mana serangga itu masuk dalam kategori hasyarat menurut kacamata fikih, walaupun hasyarat itu tidak selalu serangga. Jadi maksud kami kalau serangga itu pasti hasyarat, tapi kalau hasyarat belum tentu serangga. Karena definisi atau pengertian hasyarat sebagaimana disebutkan dalam Mausu' Aqwaidiyah adalah hewan-hewan yang yadubu fil ardi. Hewan-hewan kecil yang mereka itu melata di permukaan bumi, itu namanya hasyarat. Termasuk tikus atau hewan-hewan yang lainnya seperti itu masuk dalam kategori hasyarat. Sehingga serangga adalah hasyarat, tapi kalau hasyarat belum tentu serangga. Bangkai serangga, yang mana serangga ini termasuk hasyarat, tidak boleh dikonsumsi. Ini keputusan dari Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur. Ya, tidak boleh dikonsumsi. Alasannya karena najis dan menjijikkan. Ini secara umum menurut jumhur ulama bahwa mengkonsumsi serangga itu hukumnya adalah tidak boleh karena dia najis. Kecuali nanti kalau ada beberapa jenis serangga seperti belalang misalkan yang memang ada ada riwayat secara sharih dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mana serangga ini boleh dikonsumsi walaupun dalam kondisi bangkai. Nah, keterangan atau jawaban lanjutannya, kecuali menurut sebagian pendapat dalam mazhab Maliki. Jadi memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Maliki, yang mana sebagian ulama-ulama dari kalangan mazhab Maliki menyatakan bahwa bangkai serangga itu hukumnya suci, dan ada lagi yang menyatakan bahwa bangkai serangga itu hukumnya adalah tetap najis. Konsekuensinya, di situ nanti ada yang menyatakan halal untuk dimakan, ada yang menyatakan tidak halal untuk dimakan. Jadi memang dalam mazhab Maliki sendiri, ada sebagian ulama yang menyatakan boleh untuk dikonsumsi. Namun menurut mazhab yang lain, terutama bagi kita masyarakat Indonesia, yang kita mulai sedari dulu sampai detik ini, para masyarakat dari negara kita, negara Indonesia ini, rata-rata mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kalau kita itu merujuk kembali kepada ketentuan mazhab Imam Syafi'i, kita tetap menyatakan bahwa yang namanya serangga itu hukumnya adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi. Karena dia termasuk barang yang najis, dia termasuk barang-barang hewan-hewan yang menjijikkan.
Nah, keterangan-keterangan dari sumber-sumber yang bisa dipegang, sumber-sumber yang valid dari beberapa kitab dari ulama-ulama kalangan mazhab Maliki juga disebutkan dalam keputusan hasil Bahsul Masail tersebut. Saya bacakan sebagian saja, tidak bisa saya bacakan semua karena memang banyak sekali kitab-kitab yang diambil, rujukan-rujukan, ibarat-ibarat yang dipakai dari keputusan Bahsul Masail ini. Ada sekitar 5 atau 6 kitab yang diambil dari kitabnya mazhab Maliki. Salah satunya adalah keterangan yang ada pada kitab Al-Bayan wa Tahsil wa Syarah wa Taujih wa Ta'lil li Masailil Mustakhrajah, yang mana kitab ini ditulis oleh Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi. Beliau salah satu ulama mazhab Maliki yang wafat pada tahun 520 Hijriah. Dalam keterangan kitab Al-Bayan wa Tahsil, beliau di situ memberikan keterangan anna kullama lahu lahmun wa damun sa'ilun minal khisyasi wad dawabi, bahwa hewan-hewan yang dia itu memiliki daging atau memiliki darah mengalir, baik hewan tadi itu berupa serangga atau hewan-hewan melata di atas bumi seperti kucing dan seterusnya, ya, itu layu kalu, tidak boleh dimakan, artinya tidak halal untuk dimakan, illa bidzakatin, kecuali kalau harus disembelih terlebih dahulu. Nah, nanti di situ juga permasalahannya lebih dispesifikan lagi di dalam kitab ini. Wa innama ukhtulifa fil khysyasil lati laisa laha lahmun wala damun sailun. Ulama-ulama kalangan mazhab Maliki juga berselisih pendapat tentang kasus khisyas atau serangga. Yang serangga ini laisa laha lahmun waladamun sailun. Yang serangga ini tidak memiliki daging dan juga tidak memiliki darah mengalir. Termasuk diantaranya adalah karmin. Karmin jelas tidak memiliki daging sebagaimana hewan-hewan yang lebih besar fisiknya dan juga tidak memiliki darah yang mengalir. Ya. Fakila, sebagian ulama mengatakan laha hukmu dawabil bahri. Hukum serangga yang kecil-kecil tidak memiliki darah mengalir itu hukumnya sama dengan dawabul bahri, hewan-hewan laut. Sehingga karena hukumnya sama dengan hewan laut, annaha tu'kalu bi ghairi dzakatin, boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Ya, saya ingatkan lagi, ini adalah keputusan yang ada di dalam mazhab Imam Malik. Ya. Wa innaha la tufsidu ma mata fihi min ta'amin au idamin, dan hewan ini seandainya mati, ya, walaupun tanpa disembelih, artinya dia bangkai, itu seandainya nanti dicampurkan ke makanan-makanan yang lain, taruhlah misalkan nasi, atau mie, atau daging, atau apa, dia sifatnya tidak merusak. Malah menambah rasa lezat, nambah rasa enak. Ya. Wakila, pendapat yang kedua, innahu la yu'kalu syai'un min dzalika idza tija ilahi illa an yuzakka bima yuzakka bihil jarad min qatliha biqat iruusiha au arjuliha au tarhiha fil ma'raf fil mar'afi ahya'an. Ya. Pendapat yang kedua yang ada di dalam mazhab Maliki, tidak boleh dimakan sama sekali kecuali harus disembelih sebagaimana hukum atau ketentuan menyembelih belalang. Ketentuan menyembelih belalang itu bagaimana? Ada kalanya dengan memotong kepalanya atau memotong semua kaki-kakinya, atau kemudian dilemparkan ke mar'af. Mar'af itu tempat pembunuhan, yang mana ketika dilemparkan dalam keadaan hidup. Ya, dan memang dalam masalah penyembelihan hewan belalang itu memang ada khilaf di antara ulama-ulama kalangan mazhab Maliki. Sehingga kesimpulannya apa? Secara mazhab Maliki memang ada dua versi menanggapi halal atau tidaknya serangga yang tidak memiliki darah mengalir. Ada yang menyatakan tidak boleh dimakan, ada yang menyatakan boleh dimakan. Namun kalau kita merujuk pada mazhab-mazhab yang lain, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, tetap menyatakan bahwa serangga tidak boleh dimakan karena termasuk barang-barang yang najis. Sehingga ketika kasusnya ini kita fokuskan kepada karmin, dan karmin itu proses pembuatan sehingga sampai menjadi serbuk itu modelnya tanpa ada penyembelihan. Jadi kaktus yang di situ memang dibudidayakan untuk, sengaja dibudidayakan untuk pengembangbiakan karmin, itu ketika sudah waktunya panen, karminnya sudah warna merah, itu ya tinggal di sendok gitu aja, diambili gitu,
Ya, dan memang hewannya mudah mati sekali. Ya, begitu sendok kebanyakan rata-rata mati. Setelah itu kemudian mereka ini setelah terkumpul di ember-ember, di bak-bak itu kemudian dijemur sampai kering, lalu diolah sampai menjadi serbuk berwarna merah. Nah, serbuk merah ini yang berasal dari karmin inilah yang kemudian diambil oleh perusahaan-perusahaan makanan, minuman, obat-obatan, dan juga kosmetik sebagai bahan untuk pewarna merahnya. Sehingga muncullah kemudian makanan, minuman yang walaupun bukan warna merah, tapi dia ada unsur warna merahnya, itu menggunakan bahan karmin. Kalau kita merujuk kepada keputusannya mazhab Syafi'i, maka tetap itu semuanya hukumnya adalah najis, sehingga haram untuk diminum, haram untuk dimakan. Ya, begitu juga nanti pada keputusan hal-hal yang lainnya, taruhlah misalkan kosmetik misalkan, entah itu lipstik, entah itu pewarna pipi, atau apapun itu pokoknya yang warna merah, itu menggunakan bahan karmin ketika memang ada keterangan di indeksnya itu, di bahan-bahannya apa, di situ menggunakan karmin, maka itu memang hukumnya adalah najis. Sehingga kalau makanan minuman ini menurut mazhab Syafi'i dihukumi najis karena ada bahan karminnya, maka kita tidak boleh untuk mengkonsumsinya. Demikian juga dengan menjualnya, karena memang menjual barang-barang yang najis itu termasuk akad jual beli yang tidak bisa disahkan menurut kacamata mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan penggunaan kosmetik ketika dia itu najis, ya, itu secara jumhur mazhab Syafi'i itu tidak boleh dipakai. Karena masuk dalam kategori tadammuh bin najasah dan tidak ada hajat atau keperluan yang legal menurut kacamata syariat untuk menggunakan barang-barang najis ini. Beda lagi kalau memang ada hajat. Ada hajat, ada keperluan penting memang untuk menggunakan barang-barang najis sebagai bahan rias untuk fisik, itu diperbolehkan saja, termasuk tadammuh bin najasah yang ma'fu, yang diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada hajat maka tidak boleh. Nah, sehingga dari keterangan yang seperti ini menurut versi mazhab Syafi'i, saya penting untuk mengingatkan para kaum perempuan yang biasa menggunakan kosmetik, entah itu lipstik atau yang lain-lainnya, kalau memang lipstik itu atau kosmetik itu berbahan karmin, supaya betul-betul membersihkannya ketika akan melaksanakan sholat. Karena itu berbahan dari salah satu bahan yang dihukumi najis menurut mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan makanan. Kita berupaya untuk menjauhinya karena memang itu dihukumi haram dan dihukumi najis untuk dikonsumsi. Ya, sehingga secara makanan ataupun kosmetik hukumnya sudah jelas, kecuali menurut pendapat Imam Qofal. Ada salah satu ulama dari Ashabul Wujuh di dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa serangga-serangga yang tidak memiliki darah mengalir itu hukumnya adalah suci. Keterangannya juga disebutkan dalam keputusan hasil Bahsul Masail, mengambil dari keterangan yang ada di Fathul Mu'in sekaligus juga dari I'anatul Thalibinnya. Keterangan lengkapnya seperti ini. Wala yajibu ijtinabun najasi, dan tidak wajib menjauhi barang-barang najis fi ghairi sholati, ketika kondisi di luar sholat. Wa mahalluhu fi ghairi tadammuh bi fi badarin aw saubin. Ya, dan posisinya itu adalah ketika di selain tadammuh bin najasah, ya, baik itu pada badan ataupun pakaian. Fahuwa haramun bila hajatin. Maka tadammuh bin najasah atau kita menyengaja menempelkan barang najis di tubuh atau pakaian kita itu hukumnya haram ketika tidak ada keperluan dalam penggunaannya. Nah, karousin wa baulin, seperti termasuk barang najis itu seperti kotoran dan juga air kencing. Wa kamaitatin, sama juga seperti bangkai. Ya, bangkai itu termasuk barang najis. Tapi keterangan berikutnya, ya, khilafan lil Qofali, berbeda pendapat dengan Imam Qofal. Waman tabi'ahu, begitu juga para murid-muridnya Imam Qofal, fi qawlihi, dalam pendapatnya Imam Qofal, bitoharatihi, yang menyatakan bahwa bangkai itu hukumnya adalah suci. Alasannya, li'adamidam al-muta'affin, karena ada dianggap serangga ini tidak memiliki darah mengalir, ya, darah mengalir, sehingga itu dianggap suci-suci saja menurut Imam Qofal. Tapi kalau memiliki darah mengalir,
maka itu tetap dihukumi najis menurut Imam Qofal. Ini satu pendapat yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu bersumber dari Imam Qofal. Tapi menurut jumhur ulama selain Imam Qofal menyatakan tetap bahwa serangga yang tidak memiliki darah mengalir sekalipun, ketika dia itu bangkai, ya, ataupun dia itu disembelih kecuali serangga, tetap hukumnya adalah barang najis. Nah, kemudian di kitab I'anatul Thalibinnya ada keterangan lanjutan. Wa innama hukima bi taharatihi li'adami wujudil muta'affin fiha. Imam Qofal itu menghukumi bahwa serangga yang tidak memiliki darah mengalir itu suci, ya, alasannya karena memang tidak ada darah yang mengalir. Kamalik wa Abi Hanifah, seperti keputusan yang ada di dalam mazhab Imam Malik dan juga sebagian ulama kalangan mazhab Imam Abu Hanifah. Fa innahuma qailani bi taharati ma la nafsalahu sa'ilah fal Qofal muwafiqun lahuma. Imam Qofal sesuai dengan keputusan yang ada di dalam sebagian ulama kalangan mazhab Imam Malik dan juga sebagian ulama yang ada di dalam kalangan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, ini keterangan secara lengkapnya. Masalah keputusan hukum dari sudut pandang syariat tentang masalah karmin. Sehingga kalau saya simpulkan, karmin hukumnya adalah barang najis menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Ahmad, dan juga jumhur madhab kalangan Abu Hanifah, dan juga sebagian ulama madhab Maliki. Namun karmin ini, ya, dihukumi suci menurut sebagian ulama Malikiyah dan juga menurut sebagian ulama madhab Hanafi dan Imam Qofal dari kalangan madhab Imam Syafi'i. Kita mengambil yang mana kemudian dari pendapat-pendapat ini? Sebenarnya pada hukum dasarnya bebas. Kita bisa mengambil pendapat mana saja, terutama kalau itu masih dari kalangan madhab Imam Syafi'i sendiri. Ada Imam Qofal di situ. Tapi saya perlu mengingatkan, al-khuruj minal khilaf mustahab. Kita keluar dari domain khilafiyah ulama, kita keluar dari ranah khilafiyahnya para ulama, sehingga kita mengambil sisi yang lebih aman, itu jauh lebih diutamakan. Sehingga daripada nanti kita itu tercebur masuk pada ranah khilafiyahnya ulama, jauh lebih baik kita mengambil yang tidak ada khilaf di antara para ulama, yang di situ jauh lebih aman, di situ tidak mengandung syubhat dosa, ya, sehingga kita berupaya untuk berhati-hati, sehingga untuk sementara waktu kita tidak mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang berbahan dasar pewarnanya dari hewan serangga karmin. Atau kalau misalkan masalah kosmetik, ya silakan saja dipakai selama itu memang ada keperluan. Namun saya perlu mengingatkan, sebelum melaksanakan sholat, hendaknya dibersihkan terlebih dahulu, supaya tidak ada hal-hal najis yang kita bawa dalam keadaan sholat. Nah, menurut informasi yang ada, ya, tapi saya belum berani memastikan apakah memang itu informasinya itu seperti itu atau tidak, ya. Katanya kalau memang makanan atau minuman atau kosmetik ini menggunakan bahan karmin, itu ada kodenya. Di bahan komposisi itu di situ menggunakan kode kalau dia itu menggunakan bahan karmin. Kode yang diinformasikan kemarin oleh tim ahli adalah E120. E120, ya. Jadi huruf E-nya itu E kapital, lalu di belakangnya ada angka 120, 120, itu katanya merupakan kode dari makanan atau minuman atau bahan kosmetik yang menggunakan karmin. Atau kalau yang saya tahu sendiri itu ketika makanan minuman ini menggunakan pewarna dari karmin, di situ nanti ada menggunakan keterangan secara terang-terangan menggunakan keterangan pewarnanya adalah pewarna alami dan itu menggunakan bahan karmin. Sehingga dari sini saya penting untuk mengingatkan kepada seluruh pemirsa dan juga penikmat channel YouTube MZT Malang Raya yang di dalamnya alhamdulillah penuh dengan kajian dan juga hal-hal yang bisa mendekatkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah, bahwa hal ini penting untuk diperhatikan, hal ini penting untuk kita waspadai. Jangan sampai apa yang masuk ke dalam perut kita, apa yang masuk ke dalam tubuh kita merupakan hal-hal atau makanan-makanan minuman yang diharamkan oleh syariat kita. Mengingat kita semuanya sejak dari dulu menggunakan referensi-referensi atau rujukan-rujukan bernuansa mazhab Imam Syafi'i. Sehingga dari situ penting bagi kita untuk merenungkan, mengambil sisi yang baik, ya, supaya kita tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mengingat sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya,
man akalal halala atau ajawarihuhu sya'am aba, wa man akalal harama asot jawarihuhu sya'am aba. Yang mana artinya orang yang dia itu memakan makanan-makanan yang halal, meminum minuman yang halal, maka anggota tubuhnya akan mudah untuk diajak berbuat taat, entah dia itu sengaja ataupun tidak sengaja. Dan orang-orang yang dia itu makan makanan haram, meminum minuman yang haram, ya, maka akan asot jawarihuhu sya'am aba. Anggota tubuhnya akan mudah diajak untuk bermaksiat, entah dia itu sengaja ataupun tidak sengaja, dia sadar ataupun tidak sadar. Sehingga dari situ penting bagi kita semuanya memperhatikan makanan-makanan dan minuman-minuman apa saja yang masuk ke dalam perut kita, karena makanan yang haram tidak hanya yang jelas-jelasan dihukumi haram seperti babi dan anjing, tapi makanan-makanan yang dia itu najis, makanan-makanan yang dia itu mutanajis, minuman yang seperti itu juga dihukumi barang-barang yang haram untuk dikonsumsi. Penting bagi kita untuk memperhatikan hal yang seperti demikian, dan ini yang bisa kami sampaikan dari tanggapan kami sesuai dengan permintaan dari beberapa teman dan juga pemirsa dan pecinta channel YouTube MCT Malang Raya, agar supaya kami menyampaikan hasil keputusan dari Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur yang pernah diadakan tanggal 29 bulan Agustus. Ya, mudah-mudahan keterangan ini bisa memberikan kegamblangan bagi kita semuanya, dan barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada keterangan yang kurang jelas, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibarokahi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan yang lebih penting lagi, lebih utama lagi, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin.